Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Yang namanya aspirasi itu kan tidak boleh dilarang. Itu saya kira malah itu ekspresi seni bahkan ya. Karena itu menurut saya tidak ada alasan dari sisi substansi itu dihapuskan. Kalau itu ditujukan pada pribadi, misalnya Jokowi himself, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, itu adalah konsekuensi dari jabatan. Tetapi kita tentu harus bedakan antara kritik, ya, nyinyir, benci, ya, dan fitnah. Harus bedakan. Pak Presiden tidak pernah ya takut dibully gitu, tidak pernah takut untuk dikata-katai. Ejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Tidak ada marah, beliau terus. Jadi doanya itu selalu terucap untuk bangsa kita, ingin bertemu rakyat, dan ini adalah kemajuan di demokrasi kita, dan ini perlu kita syukuri. Petamburan sudah dibersihkan, namun rupanya bibit-bibit petamburan sudah menyebar luas. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 2021 ini seluruh rakyat Indonesia berbahagia merayakan hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dihimbau untuk mengibarkan sang dwi warna merah putih, bendera negara Republik Indonesia seperti pada bulan Agustus tahun-tahun sebelumnya. Namun disayangkan, kibaran sang dwi warna diganggu oleh bendera negara lain yang nampaknya memiliki loyalis setia di negeri ini. Iya, kalau yang mengibarkannya itu berasal atau berkebangsaan negara tersebut, itu sah-sah saja. Namun yang mengibarkan itu adalah warga negara Indonesia menghirup udara, makan, dan minum dari hasil bumi Indonesia. Akan tetapi, bukan mengibarkan tinggi-tinggi bendera merah putih di bulan Agustus yang berbahagia ini, kok malah bendera negara Palestina yang dikibarkan. Apakah nasionalisme si pengibar bendera Palestina itu terbagi? Yang bersangkutan juga berniatan akan memasang bendera merah putih tapi 5 hari sebelum tanggal 17. Tapi tadi malam alhamdulillah sudah dipasang. Jadi sebenarnya tidak ada niatan dari yang bersangkutan untuk niatan-niatan yang lain. Hanya karena dulu pada saat pelaksanaan bela Palestina, nah disitulah bendera itu sudah terpasang. Jadi ini sebenarnya sudah lama. Kami lihat di lapangan kan tidak perlu dibesar-besarkan kalau memang sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah. Betapa sedihnya Ibu Pertiwi jika cinta kepadanya terbagi dua dengan cinta ibu lain yang tak mengandung dan membesarkan si anak pengibar bendera negara asing. Selidik punya selidik, si pengibar bendera Palestina memang simpatisan demo berjilid yang sempat digelar untuk menggulingkan salah satu gubernur terbaik yang pernah dimiliki DKI Jakarta pada 2016-2017 silam karena dalih beda agama. Bibit intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terefleksikan pada dasar negara Pancasila nampaknya tercermin dari tindak tanduk si pengibar bendera negara asing itu. Kalau memang demikian, apa bisa dia tetap tinggal di negeri Indonesia yang beragam dan kaya akan keragaman? Negeri di mana perbedaan merupakan keindahan dan bukan suatu hal yang harus dibentur-benturkan. Bendera asing itu tidak dibenarkan di muka umum dan juga secara moral dan etika itu sangat melukai penduduk ya Indonesia bila mana ada warganya yang berdarah Indonesia tetapi mengibarkan bendera bukan merah putih. Rasa-rasanya individu atau kelompok intoleran tidak cocok tinggal di wilayah NKRI yang kita jaga dan rawat bersama. Setelah kasus bendera negara lain itu, ternyata ada yang baru. Tangerang bikin sensasi lagi. Rasanya belum lama kita dibuat meradang usai berkibarnya bendera Palestina yang dilakukan oleh warga Tangerang yang berprofesi sebagai dokter dengan alasan bela Palestina. Kita juga belum bisa melupakan begitu saja adanya rencana pemborosan APBD soal rencana pakaian dinas mewah dari anggota DPR di Kota Tangerang yang kabarnya dibatalkan setelah diprotes sana-sini. Kita kawal terus kabar ini sampai benar-benar rencana itu batal karena nggak pantas dilakukan dalam kondisi rakyat susah seperti sekarang ini. Nah, menyusul berita yang bikin gerah seperti tadi, baru saja ditemukan adanya mural dengan wajah mirip Presiden Jokowi, tepatnya di wilayah Batu Ceper, Kota Tangerang, seperti dilansir CNN Indonesia Jumat kemarin, 12 Agustus 2021.
Tak butuh waktu lama, begitu ketahuan gambar itu lantas dihapus oleh aparat gabungan setempat. Dan kini tampak bahwa bagian utama gambar mural itu sudah dihapus. Tak lagi tampak muka RI1 di sana. Juga tulisan pada bagian mata 404 not found juga sudah berganti warna hitam polos saja. Merespon kabar itu, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rohim berkata, "Saya cek ke Kapolsek sudah dihapus, kemarin saya dapat beritanya sudah tidak ada." Menurut lansiran Kompas.com, kini kabarnya pihak kepolisian tengah melakukan pencarian terhadap pelaku mural yang dianggap tidak pantas itu, guna mendalami alasan pembuatan mural itu. Tetap diadakan penyelidikan untuk pengusutan gambar-gambar itu. Masih dicari, tetap akan dicari. Abdul mengatakan kepolisian menghapus mural tersebut karena menafsirkan gambar mirip Jokowi itu sebagai lambang negara dan pimpinan tertinggi dari institusi Korps Bayangkara. Kami ini sebagai aparat negara ngelihat sosok presiden dibikin kayak gitu, itu kan pimpinan negara, lambang negara. Kalau untuk media kan beda lagi penampakan, pengertian, penafsiran. Kalau kami itu kan pimpinan, panglima tertinggi TNI Polri, jelas Abdul Rohim. Jika ada yang berkomentar, itu bagian dari demokrasi, kenapa sih kreativitas rakyat kudu dibungkam atau diberangus begitu? Diberangus mulutmu itu, gak baca ya? Kalau hanya mural mirip Jokowi yang dihapus, tetapi masih ada gambar mural lain yang dibiarkan karena memang mural yang lain tidak bermasalah. Jangan pula sampai ada yang berkomentar, begitu saja kok dihapus, kan tidak sebut nama Jokowi, mukanya juga hanya mirip kok, baper banget sih buzzer RP. Kalau sampai ada komentar begitu, kita tahulah bagaimana kualitas cara berpikir dan kapasitas logikanya. Alasan polisi sudah benar, baca sekali lagi. Kami ini sebagai aparat negara ngelihat sosok presiden dibikin kayak begitu, itu kan pimpinan negara, lambang negara. Paham ya, Drun? Kenapa butuh cepat-cepat penghapusan dari aparat itu? Karena itu ada presidennya, bukan perintah dari siapa-siapa. Jadi kalau konten mural yang aksi kita juga senang, namun ada langkah antisipatif yang perlu kita lakukan. Baik. Ada presiden yang ingin kita hindari lebih awal. Jadi kalau masalah konten kita nggak masalah. Karena yang lalu itu pelaku vandalis yang akan coret tempat umum seluruh Jawa itu kan sudah ditangkap polisi. Memang ada mens reanya untuk provokasi gitu. Okay. Nah ini yang perlu kita hindari dan kita perlu antisipasi sebelumnya. Okay. Mens reanya itu ada gitu loh untuk provokasi gitu. Gak pakai nama pun, orang yang melihat sudah paham arah sindiran moral itu kemana. Itu sosok Presiden RI yang sangat jelas digambarkan di sana, atau ditujukan pada Presiden Jokowi. Kalau disebut bagian dari demokrasi, alasan ini pun lebih ngawur lagi. Penulis masih berprinsip bahwa demokrasi bukanlah penyampaian aspirasi tanpa moral, etika, dan kebablasan cara menyampaikan aspirasi. Sehingga merasa bahwa apapun boleh dilakukan. Paham, Drun? Silakan saja kritik pemerintah atau sindir Presiden Jokowi, tapi ada batasnya. Jangan pula ada upaya memprovokasi orang lain ketika hendak menyampaikan aspirasi, karena banyak saudara sebangsamu yang lebih cepat tersulut amarahnya ketimbang berpikir logis dan waras. Terima kasih buat aparat yang gercep membereskan upaya penghinaan kepala negara ini. Semoga pelakunya cepat ketemu, dan tolong beri pelajaran seperlunya agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan bahlulnya. Akhirnya, meski kita paham hal-hal semacam ini tidak mudah dihilangkan, karena selalu saja ada perilaku yang berulang berputar penghinaan terhadap kepala negara, baik oleh perorangan maupun kelompok. Kita perlu terus kobarkan perang terhadap perilaku-perilaku kebablasan seperti ini. Jika memang tidak sudi mengibarkan bendera merah putih dan sudah benci dengan Presiden Jokowi, sebaiknya diperintahkan atau dengan sukarela angkat kaki dari bumi Nusantara yang kami cintai. Hidup itu pilihan, dan cinta itu tak bisa terbagi. Jadi tetaplah pilihan pada satu cinta, Indonesia atau Palestina. Pancasila atau ideologi asing yang tidak tahu dipelajari dari ujung dunia mana. Jika memilih Indonesia dan Pancasila, silakan perbaiki komitmen kebangsaanmu. Namun jika memilih negara dan ideologi lain, silakan angkat kaki dari wilayah NKRI. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.